semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara, teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang, tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Derap kaki penuh tekad baja, gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara, teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang, tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Derap kaki penuh tekad baja, gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara, teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang, tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, marilah kita lafazkan, karena atas segala nikmat dan juga anugerahnya kita masih dapat bernafas, masih dapat hidup di dunia ini, yang mana dari hal itu berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beribadah dan juga beramal baik, beramal soleh. Dan kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristighfar, untuk berhenti daripada segala dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Serta salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya serta jiwa dan raganya untuk memperjuangkan agama Islam ini, agama yang baik, agama yang benar, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjalankan syariat dan juga sunnahnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan beberapa materi di kesempatan Ramadan kali ini dengan tema membentuk karakter pemimpin. Jika mendengar kata pemimpin, saya teringat suatu ibarah atau pernyataan. Sekelompok kambing yang dipimpin oleh seekor singa itu lebih baik daripada sekelompok singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Ya, jadi sekelompok kambing yang dipimpin oleh seekor singa lebih baik daripada sekelompok singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Pernyataan ini mungkin kalau secara realita tidak akan mungkin terjadi, akan tetapi kita bisa mengambil makna dari pernyataan ini bahwa betapa besar pengaruhnya seorang pemimpin di dalam suatu kelompok. Ada penjelasan tentang pernyataan tadi bahwa jika ada sekelompok kambing dipimpin oleh seekor singa, maka sekelompok kambing tadi akan berubah semuanya menjadi singa-singa yang mana mempunyai kekuatan. Yang kita ketahui, singa ini adalah raja daripada segala hewan, dari semua hewan. Ya, akan tetapi sebaliknya, ada sekelompok singa yang dipimpin oleh seekor kambing, maka singa-singa ini akan menjadi sekelompok atau sekawanan kambing yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Yang berarti dari situ kita bisa mengambil suatu nilai atau suatu hikmah bahwasanya seorang pemimpin punya pengaruh dalam membentuk karakter daripada anggotanya, daripada kelompoknya. Yang mana berarti kalau kita memilih seorang pemimpin, kita haruslah memilih seorang pemimpin yang punya kompeten, yang mempunyai kemampuan dan keahlian di dalam bidangnya, atau bisa kita sebut mempunyai keunggulan di dalam segala bidangnya di antara anggota-anggotanya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana cara membentuk pemimpin, mungkin pembicaraannya akan menjadi sangat luas. Akan tetapi saya hanya ingin menyampaikan satu ayat yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 247, yang mana di dalamnya disebutkan cerita tentang kaum Bani Israel, ya, tentang Bani Israel ketika saat itu mereka mempunyai kondisi yang sangat terpuruk. Saking terpuruknya, di dalam kelompok itu membutuhkan seorang pemimpin yang mana bisa membawa mereka menuju kejayaan, menuju kesejahteraan, dan lain sebagainya yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian mereka
datang ke nabinya. Ya, waktu itu nabinya adalah Nabi Samuel. Datang meminta kepada Nabi Samuel agar Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipilih satu pemimpin, satu orang yang bisa memimpin mereka menuju kejayaannya. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberilah pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Talut. Kalau di dalam ayatnya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka telah berkata, innallaha qad ba'atsa lakum, sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kalian Taluta malika, Talut sebagai pemimpin. Kemudian mereka bertanya-tanya, kenapa Talut ya yang menjadi pemimpin mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya, kenapa dia yang jadi pemimpin? Padahal Talut itu bukanlah keturunan seorang raja dan tidak mempunyai harta yang banyak selayaknya seorang pemimpin di mata mereka. Nah, kemudian Nabi Samuel tersebut menjawab, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nah, kemudian disebutkan oleh Nabi Samuel, ya, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah sendiri yang milih pemimpin ini untuk kalian. Nah, jadi pemimpin pertama itu adalah pemimpin atau karakternya adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau zaman sekarang udah nggak ada nabi, nggak ada rasul, kita nggak bisa datengin itu nabi dan rasul, habis itu kita minta pilihin Allah, kita minta kepada nabi tersebut agar Allah memilihkan langsung pemimpin buat kita. Akan tetapi bisa kita tarik kesimpulan dari situ bahwasanya pemimpin itu haruslah yang beriman dan bertakwa. Innallaha astafahu alaikum, Allah sendiri yang milih si Talut sebagai raja mereka. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nah, kemudian ditambah lagi, ya, karakter pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di sini mempunyai kelebihan, banyak kelebihan. Bastah, kelebihannya banyak, luas. Fil ilmi wal jism, yaitu di dalam ilmunya dan juga di dalam jismnya atau di dalam badannya. Ya, diriwayatkan bahwasanya Talut ini adalah orang yang paling pinter, orang yang paling banyak ilmunya di antara kaum-kaum yang lain, di antara orang-orang yang lain di Bani Israel tersebut. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya Talut ini punya badan paling tinggi di antara mereka. Disebutkan bahwa orang-orang selain Talut itu cuma sebahunya, ya, atau cuma sekupingnya, ya, lebih tinggi satu kepala, gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan orang dengan badan seperti itu dengan ilmu yang banyak, yang unggul daripada kawan-kawan lainnya, maka pantaslah beliau atau Talut ini menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Berarti ketika kita mempertanyakan bagaimana kita membentuk seorang pemimpin, pertama kita harus bentuk takwanya, iman dan takwanya. Bagaimana agamanya, apakah dia takut oleh Allah atau tidak? Karena kalau udah jadi seorang pemimpin gak bakal ada yang ditakutin lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rakyatnya adalah bawahannya, anggotanya itu adalah bawahannya, gak bakal ditakutin. Dia bisa bertindak semena-mena, bertindak semaunya. Tetapi kalau pemimpin itu sudah takut kepada Allah, maka dia masih ada yang ngatur. Dia masih akan memperhatikan rakyatnya, anggotanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kita bentuk ilmunya, akademisnya bagaimana. Ya, mungkin kalau menguasai semua ilmu tidak mungkin. Cuma kita bisa memilih salah satu bidang ilmu yang mana nanti dia bisa menjadi seorang pemimpin di dalamnya. Yang terakhir, kita harus bentuk badannya. Bagaimana dia bisa punya fisik yang tahan banting, punya fisik yang kuat, yang tidak cepat lelah, tidak cepat mengeluh, ya, dan lain sebagainya yang mencirikan dia sebagai seorang pemimpin yang ideal.
Mungkin cukup sekian untuk apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, terutama puasa kita di bulan Ramadan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wal afu minkum min jami'il khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.